Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Singkatan Obaja, ojo berbuat jahat. Bahasa Indonesianya jangan berbuat jahat. Nah, kita sudah masuk di dalam ayat yang ketiga saudaraku ya. Di ayat kedua kita sudah melihat begitu seram ya, orang sombong itu dikecilkan dan dihinakan gitu ya. Kalau Tuhan sudah waktunya habis, tidak bertobat, yaitu hukuman datang. Nah sekarang ayat ketiga, saya akan bacakan dalam terjemahan baru dan terjemahan King James yang diindonesiakan. Berbunyi demikian, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Wah, sombong betul ini Edom ya. Saya bacakan dalam terjemahan King James yang diindonesiakan. Berbunyi demikian, kesombongan hatimu telah memperdayakan engkau. Engkau yang tinggal di celah-celah batu, yang mana kediamanmu yang tinggi, sehingga berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup membawa saya turun ke tanah? Wah, ya mirip ya, hampir sama gitu. Ayat ketiga ini dijelaskan betapa Edom ini sombong, sehingga direndahkan seperti yang tertulis di ayat yang kedua. Jadi kalau Tuhan tulis, Tuhan membuat pernyataan, itu tidak mungkin salah. Itu ada alasannya. Dan alasannya itu tidak pernah salah. Allah kita yang salah. Jadi kalau ada apa-apa, apalagi katakan suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, ayat 1. Kita kabar dengar dari Tuhan bukan secara audible saja. Kalau secara audible juga bisa secara audible, bisa juga secara firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah memberikan, ya ini salah, bertobatlah, jangan keras hati. Kalau keras hati, hukuman Allah turun, saudaraku. Kesombongan ini sudah dijelaskan di ayat yang ketiga ini. Ini suatu hal yang menipu kehidupan seseorang. Ya, dikatakan engkau tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini kan pernyataan dari Edom. Siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi, ke tanah itu? Siapa yang sanggup membawa saya turun ke tanah? Itu bahasa Inggrisnya begitu. Ini suatu hal yang menipu kehidupan seseorang. Kesombongan itu suatu pemikiran atau perasaan yang menipu seseorang. Mereka dibawa ke angan-angan seakan-akan mereka mampu, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Ibaratnya semut merasa dirinya gajah, sehingga berkoar-koar, saya bisa mengalahkan gajah dengan sekali pukul. Loh, itu semut loh. Pada akhirnya semut itu akan memalukan dan membinasakan dirinya sendiri. Allah yang maha kuasa ditantang, siapa yang sanggup menurunkan saya? Siapa yang sanggup membawa saya ke tanah? Itu kesombongan tuh seperti pemikiran halusinasi, seakan-akan mampu padahal tidak mampu. Itu sombong, hati-hati. Uangku loh, triliunan, miliaran, ratusan miliar. Siapa yang sanggup membawa saya miskin? Pernyataan sombong itu. Kalau Tuhan sudah sampai di sini gelombangmu, ya kata Yeremia, kata Ayub 38 ayat 11, Yeremia 5:22. Harta yang begitu banyak bisa habis dalam sekejap. Hati-hati. Edom, atau bisa dikatakan ini gambaran orang-orang menuruti hawa nafsu dagingnya, hawa nafsunya sendiri. Itu merasa dirinya tinggal di celah-celah batu, sehingga tidak takut bahaya. Di celah-celah batu, kuat, kokoh, tidak takut bahaya. Dalam dunia sekarang, apa yang menjadi pagar
batu, benteng batu seseorang. Sehingga dia merasa, aku tinggal di celah-celah batu, ini pagar batu, benteng batu. Gak mungkin aku hancur. Apa itu? Itulah uang, ketenaran, kedudukan. Bisa jadi. Lukas 12 ayat 16 sampai 21, di mana ada orang kaya, dia punya harta berlimpah. Kemudian dia menempatkan jiwanya pada hartanya. Kita baca saja ya, supaya saudara mengerti ayat ini. Inilah gambaran aku tinggal di celah-celah batu, kata Edom. Ini gambarannya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbu-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wah, bentengnya itu kekayaannya. Jiwaku pasti tenang di tengah-tengah COVID. Aduh, tetap bisa tenang. Gak ada kesukaran, hidupku gak ada sukar. Apa sih susah itu? Apa itu? Kamusnya susah. Waduh, sombong. Saya tidak kenal loh kamus bahasa Indonesia susah. Kalau kamus bahasa Indonesia kaya, itu saya kenal. Berlimpah uang, saya kenal. Foya-foya, saya kenal. Tapi yang namanya susah, miskin, terbatas, itu saya nggak kenal itu. Apa sih itu? Coba terangkan. Wah, sombong ya kan? Tapi apa kata firman Tuhan terhadap orang-orang semacam ini? Yang mengatakan, saya tinggal di celah-celah batu. Gak mungkin kena malapetaka. Saya kuat, uang saya banyak. Sakit, saya bisa sewa 1000 profesor. Dengan 1000 segi tubuh saya. Kurang 2000 profesor. 2000 profesor saya bayar 10 jutaan. 20 miliar, kecil. 100 juta, 200 miliar cuman kecil. Uang saya triliunan. Apa kata Alkitab soal orang-orang seperti ini? Dikatakan satu kata saja, bodoh. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Dalam bahasa Inggrisnya, thou fool. Kau bodoh. Jika jiwanya diambil saat ini, untuk siapakah semua hartanya? Karena Allah berkuasa mematikan dan menghidupkan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Bentengnya kaya. Tapi pada waktu diambil nyawanya itu, jiwanya diambil, sia-sia kekayaannya. Si ambil, gak bertobat kan, masukkan neraka. Cuman senangnya mungkin dia umur 50 meninggal. 50 tahun senang. Tapi kekal di neraka menderita. Pilih mana? Orang kaya Lazarus dan orang kaya. Orang kaya kalau diminta, kamu mau gak jadi Lazarus selama 30 tahun atau 50 tahun kamu jadi Lazarus, tapi masuk surga? Orang kaya itu pasti akan menjawab, mau Tuhan. Seumur hidup saya miskin kayak Lazarus gak apa-apa, asal saya bisa masuk surga. Itu loh. Karena neraka itu begitu menyeramkan. Tak bisa dibayangkan orang masuk neraka itu kekal tersiksa. Jadi apa gunanya kekayaan ini? Apa gunanya orang punya seluruh isi dunia ini jikalau jiwanya binasa? Jadi jangan merasa saya tinggal di celah-celah bukit batu. Saya tinggal di celah-celah batu. Benteng saya batu yang kuat, kokoh, tebal. Tak mungkin ada yang menghancurkan. Saya menang pasti. Perlindungan saya itu uang kuat. Jatuh.
ambil nyawanya habis. Tuhan bisa menghancurkan batu dalam sekejap. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya, ada satu ayat, Allah kita ini seperti palu. Nah ini Yeremia 23 ayat 29. Nah ini dapat lagi, saya catat lagi. Allah kita seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saat firman Tuhan sudah diberitakan, sampai di sini gelombangmu. Tes. Batu sebesar apapun, sekokoh apapun, setebal apapun, hancur. Hati-hati, orang sombong, hati-hati. Saya nggak berani sombong, saya nggak berani, sama sekali nggak berani. Kalau saya sampai saat ini ada itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya mampu. Ya, ini Yeremia 23:29. Nah, dikatakan lagi, di tempat kediamanmu yang tinggi. Edom juga merasa dia punya tempat kediaman yang tinggi, yang tidak bisa dijangkau. Padahal tempat kediamannya itu adalah perkara-perkara yang fana, yang menumpuk kekayaannya sangat tinggi. Sehingga siapa yang bisa menurunkan saya ke tanah? Ini kalimat tantangan loh. Siapa yang sanggup memiskinkan saya? Ini tantangan loh. Luar biasa loh ayat 3 ini. Sebagian orang-orang yang menuruti hawa nafsu ini merasa dirinya begitu tinggi, sampai tidak ada satupun yang bisa menurunkan dia. Ini bualan yang bodoh dan menyesatkan. Alkitab menyatakan bahwa sombong itu merupakan dosa yang menipu seseorang. Itu benar adanya. Karena mereka tidak tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada Allah, di atas segala Allah yang mampu berkuasa atas segala hal yang di dalam langit bumi ini. Seperti hanya iblis yang bermimpi menyamai Allah, ternyata gagal total, malah diturunkan sampai dunia orang mati. Yesaya 14 ayat 13-15. Kita baca aja supaya kita mengerti. Ini bualannya iblis. Siapa yang sanggup menurunkan saya ke tanah? Kalau saya ini ya buat menara uang saya dengan lembaran 100.000, menara uang saya itu bisa saya tumpuk sampai seperti menara Eiffel. Ayo, ambilin aja uang 100.000 di bawah itu, ambil, bikin saya jatuh ke tanah. Ayo, berapa turunan kamu bisa habisin aja uangnya 100.000 itu. Wah, sombong, ini tantangan menarik sekali lah kitab Obadja ini. Yesaya 14 ayat 13-15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. 2. Mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 3. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyawai yang maha tinggi. 4. 5. Ya, ada 5 hendak. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Tapi ayat 15 langsung dikatakan sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Diturunkan begitu rendah dan sangat hina. Orang-orang yang mengikuti dosanya iblis juga akan mengalami hal yang sama. Sombong ini dosanya iblis. Dan orang-orang yang mengikuti dosanya iblis mengalami hal yang sama. Direndahkan, bahkan sampai dunia orang mati, binasa, kekal di neraka. Orang-orang yang menyesatkan banyak orang dengan kesombongannya.
akhirnya juga akan binasa. Orang-orang yang mengikuti antikris dengan kesombongannya di akhir zaman itu. Saya itu bisa mengalahkan Tuhan Yesus di perang Harmagedon. Kita akan menduduki singgasana Tuhan. Ayo ikut saya. Banyak ketipu. Iya ya, saya ikut antikris. Iya ya, hebat loh. Dalam Wahyu dikatakan dia hendak celaka tiba-tiba sembuh. Mujizat. Orang-orang ikut banyak. Akhirnya apa? Kita tahu itu perang Harmagedon. Wahyu 19 ayat 20 sampai 21. Binasa hanya dengan nafas mulutnya Tuhan. Dalam bahasa Jawa ya, jekete. Itu bahasa Jawa. Ya elah, segitu doang kemampuanmu. Wow, sombongnya begitu besar sampai membuat pasukan yang begitu banyak loh itu. Bayangkan, yang terangkat tuh kira-kira 1/3 orang, 2/3 orang itu berpondong-pondong menghancurkan Allah, mau menghancurkan Allah. Saya ulangi lagi, bersama dengan iblis antikris dan nabi palsu, perang Harmagedon. Mati semua loh. Gini tok dah iblis dan pengikutnya. Hati-hati, jangan ikut-ikutan iblis, itu bualan. Makanya saya katakan bualan. Orang sombong itu membual. Ini saya tinggal di Bukit Batu, saya tinggal di batu ketebalannya sangat tebal. Hancur. Saya tinggi, saya berada di tempat yang tinggi, kediaman saya tinggi. Tidak mungkin ada yang bisa menjatuhkan saya. Kenalan saya pejabat-pejabat, tidak mungkin dia hancurkan, tidak mungkin dijatuhkan. Saya juga kenalan saya orang berpangkat, saya juga punya harta yang melimpah. Siapa yang bisa memiskinkan saya? Saat Allah berkata sampai di sini habis, malah dipotong, dihinakan amat sangat. Ayat 2. Dan akhirnya binasa kekal di neraka kalau tidak bertobat. Orang-orang yang ikut antikris itu pribadi yang begitu sombong. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dia merasa akan menang melawan Allah sehingga menyesatkan banyak orang dengan kesombongannya. Pada akhirnya binasa. Ya, ini sedikit di ayat yang ketiga, ayat 2 dan 3 itu tentang kesombongan. Ayat 4 juga masih tentang kesombongan. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Waduh. Ini kesombongan. Nanti ayat 4 kita akan belajar di video akan datang ya. Sekali lagi saya katakan, jangan sombong. Ojo berbuat jahat, ojo sombong. Yes, itu ya. Itu sedikit peringatan dan kita mau periksa diri. Kalau ada rasa sombong, minder pun tuh sombong terbalik. Iya, kamu lebih kaya, aku tuh miskin, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Itu minder. Itu gak boleh. Gak boleh. Kalau kita merasa kita kurang, ayo berusaha maju. Tapi majunya di dalam Tuhan. Jangan maju dengan kekuatan sendiri. Merasa kita mampu. Jangan. Tuhan, saya gak mampu, tapi bersama Tuhan saya mampu. Paling tidak saya gak minta-minta. Saya justru bisa memberi berkat. Walaupun saya bukan orang kaya, tapi saya bisa jadi berkat. Begitu ya. Ini sedikit di ayat yang ketiga. Video akan datang kita akan belajar di ayat yang keempat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.